Pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa. Nama Yulia Zamilata Zahra, kelas 1B, NIM P1732421969. Diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Hasil suatu laboratorium untuk membantu diagnosa dan membantu perjalanan penyakit serta menentukan prognosa. Tujuan: pengumpulan dan pemeriksaan spesimen laporan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan. Spesimen sampel feses untuk mendiagnosis sejumlah penyakit pada sistem pencernaan dan dapat mendeteksi adanya infeksi yang berasal dari bakteri, virus, parasit, dan penyakit mulai dari penyerapan gizi yang kurang baik hingga kanker. Persiapan dan pengambilan spesimen feses. Untuk mendapatkan spesimen feses yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan bakteriologi. A. Feses segar. Pasien diharuskan BAK terlebih dahulu karena tinja tidak boleh tercemar dengan urin. Kemudian pasien dianjurkan untuk langsung BAB di pot dan pot tertutup rapat. B. Usap rektum. Usap rektum hanya dilakukan bila pasien tidak dapat memberikan fesesnya, misalnya pada pasien yang sulit BAB, dehidrasi, dan syok. C. Pemeriksaan feses sebaiknya berasal dari defekasi spontan. Jika pemeriksaan saat dilakukan, boleh juga sampel feses diambil dengan jari bersarung dari rektum. Untuk pemeriksaan bisa dipakai feses sewaktu, jarang diperlukan feses 24 jam untuk pemeriksaan tertentu. Pemeriksaan feses, pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan warna pada feses, jumlah, bau, konsistensi, lendir, darah, nanah, parasit, sisa makanan, bilirubin, orobulinogen. Pemeriksaan makroskopis yaitu pemeriksaan yang dilakukan melalui mikroskop, yaitu pemeriksaan leukosit, pemeriksaan eritrosit, pemeriksaan epitel, pemeriksaan amilum, dan pemeriksaan telur cacing pada feses. Untuk mengirim feses menggunakan wadah yang sebaiknya ialah yang terbuat dari kaca atau dari bahan lainnya yang tidak dapat ditembus seperti plastik. Pemeriksaan penting dalam feses ialah terhadap parasit dan telur cacing. Macam-macam warna feses. Feses umumnya berwarna kuning dikarenakan bilirubin, sel darah merah yang mati, yang juga merupakan zat pemberi warna pada feses dan urin. Bilirubin adalah pigmen kuning yang dihasilkan oleh pemecahan hemoglobin di hati. Bilirubin dikeluarkan melalui empedu dan dibuang melalui feses. Fungsinya untuk memberikan warna kuning kecoklatan pada feses. Selain itu, warna dari feses ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi medis, makanan, serta minuman yang dikonsumsi. Karena itu, sangat mungkin warna feses berubah sesuai dengan makanan yang dikonsumsi. Analisa tinja, coklat tua agak kuning, penyebab patologis tak ada penyebab. Tak patologis, warna pigmen empedu banyak makan daging. Hitam, penyebab patologis, pendarahan saluran empedu. Penyebab tak patologisnya banyak memakan Fe. Abu-abu muda, penyebab patologis obstruksi saluran empedu. Penyebab tak patologis banyak makan coklat atau kokoa. Hijau atau kuning kehijauan, penyebab patologis tidak ada. Penyebab tak patologis banyak makan sayur. Merah, penyebab patologis pendarahan saluran usus bagian distal. Penyebab tak patologis terlalu banyak makan lobak merah atau beet. Pemeriksaan feses untuk pasien dewasa. Untuk pemeriksaan lengkap meliputi warna, bau, konsistensi, lendir, darah, dan telur cacing. Tinja yang diambil adalah tinja segar. Persiapan alat: handscoon bersih, vaselin, botol bersih dengan penutup, lidi dengan kapas lembab dalam tempatnya, bengkok, perlak pengalas, tisu,
Tempat bahan pemeriksaan, sampiran. Prosedur tindakan, mendekatkan alat, memberitahu pasien, mencuci tangan, pasang peralak pengalas dan sampiran, lepas pakaian bawah pasien, mengatur posisi dorsal rekumben, memakai handscoon, telunjuk diberi vaselin lalu dimasukkan ke dalam anus dengan arah ke atas, kemudian diputar ke kiri dan ke kanan sampai teraba tinja. Setelah dapat dikeluarkan perlahan-lahan lalu dimasukkan ke dalam tempatnya. Anus dibersihkan dengan kapas lembab dan dikeringkan dengan tisu. Lepas handscoon, rapihkan pasien dan merapikan alat dan mencuci tangan. Spesimen cairan vervagina. Untuk mendiagnosis terjadinya pengeluaran cairan vervagina berupa keputihan yang ditimbulkan dari berbagai keadaan secara normal fisiologis terjadi akibat perubahan hormonal, seperti menstruasi, stres, kehamilan, dan pemakaian kontrasepsi. Keputihan patologis yang timbul akibat infeksi parasit jamur atau bakteri. Pemeriksaan ini dilakukan pada wanita dengan gonorea, kanker, atau infeksi leher rahim. Spesimen cairan vagina pap smear adalah pemeriksaan sitologi yang dilakukan untuk mendeteksi adanya kanker serviks untuk sel pankreas, mengkaji efek pemberian hormon seks, serta respon terhadap kemoterapi dan radiasi. Padahal, pap smear digunakan untuk screening kanker leher rahim serviks menyerang wanita, merupakan pemberian usap swab mulut rahim untuk melihat adanya perubahan morfologi sel rahim dengan teknik pewarnaan Papnikolu yang kemudian diamati di mikroskop. Jika Anda termasuk dalam kategori di bawah ini, maka sebaiknya melakukan pemeriksaan pap smear. 1. Menikah di usia muda sebelum 20 tahun. 2. Pernah melakukan hubungan seksual pada usia kurang dari 20 tahun. 3. Melahirkan lebih dari 3 kali. 4. Memakai alat kontrasepsi lebih dari 5 tahun untuk kontrasepsi, IUD, dan hormonal. 5. Mengalami pendarahan setiap kali melakukan hubungan seksual. 6. Keputihan atau gatal pada vagina. 7. Berganti-ganti pasangan. 8. Menopause atau mengeluarkan darah. Sebelum melakukan pap smear, Anda sebaiknya tahu syarat yang harus dipenuhi. Beberapa hal di antara lain 1. Tidak sedang menstruasi. Paling baik sekitar 2 minggu sejak hari pertama haid atau 5 hari setelah berhenti haid. 2. Tidak melakukan hubungan seksual selama 2 hari sebelum pemeriksaan. 3. Tidak boleh membersihkan vagina dengan cairan kimia selama 24 jam sebelum pemeriksaan. 4. Tidak menggunakan obat-obat yang dimasukkan ke dalam vagina selama 48 jam sebelum pemeriksaan. Tidak dianjurkan mandi berendam karena ada kemungkinan sisa sabun menempel pada mulut rahim. 5. Jangan memakai tampon. 6. Sebelum melakukan pap smear, sebaiknya menggosokkan kandung kencing agar merasa lebih nyaman bila didapatkan hasil positif. Tidak berarti bahwa Anda menderita kanker. Sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa biopsi atau kolposkopi. 1. Persiapan alat: kapas lidi steril, objek gelas, bengkok, sarung tangan steril, spekulum, kain kasa, kapas sublimat, bengkok, peralak. 2. Prosedur tindakan: memberitahu dan memberi penjelasan pada klien tentang tindakan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan pasien. Mempersiapkan alat dan bahan dan mendekatkan alat ke dekat pasien. Memasang sampiran, membuka dan menganjurkan klien untuk menanggalkan pakaiannya bagian bawah. Memasang pengawas di bawah bokong pasien, mengatur posisi pasien dengan kaki ditekuk, cuci tangan, memasang sarung tangan, membuka labia mayora dengan ibu jari dan jari telunjuk dengan yang tidak didominan. Mengambil sekret vagina dengan kapas lidi dengan tangan yang didominasi sesuai kebutuhan. Menghapus sekret vagina dengan objek gelas yang disediakan.
membuang kapas lidi pada bengkok, memasukkan objek gelas ke dalam piring Petri atau ke dalam tabung kimia dan ditutup, memberi label dan mengisi formulir pengiriman spesimen untuk dikirim ke laboratorium, membereskan alat, melepas sarung tangan, mencuci tangan. Spesimen sputum. Sputum atau dahak yang keluar dari trakea, bukan ludah atau lendir yang keluar dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Untuk mengetahui basil tahan asam dan mikroorganisme akibat bakteri yang ada di dalam tubuh pasien sehingga didiagnosa, dapat ditegakkan pemeriksaan sputum tenggorokan. Waktu pengambilan spesimen yang baik adalah sputum yang pertama kali dibatukan pada waktu pagi hari. Alat yang diperlukan wadah steril bermulut lebar dan memiliki tutup yang baik dengan kapasitas volume minimal 20 mili. Indikasi: pasien yang mengalami infeksi atau peradangan saluran pernapasan apabila diperlukan. Siapan alat: sputum pot atau tempat ludah yang tertutup, botol bersih dengan penutup, handscoon, formulir dan etiket, peralak pengalas, bengkok dan tisu. Prosedur tindakan: menyiapkan alat, memberitahu pasien, mencuci tangan, mengatur posisi duduk, memasang peralak pengalas di bawah dagu dan menyiapkan bengkok. Memakai handscoon, meminta pasien membatukan dahaknya ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Mengambil 5 cc bahan lalu masukkan ke dalam botol. Membersihkan mulut pasien, merapikan pasien dan alat, melepas handscoon dan mencuci tangan. Untuk mengirim feses, menggunakan wadah yang sebaiknya ialah yang terbuat dari kaca atau dari bahan lainnya yang tidak dapat ditembus seperti plastik. Pemeriksaan penting dalam feses ialah terhadap parasit dan telur cacing. Macam-macam warna feses. Feses umumnya berwarna kuning dikarenakan bilirubin, sel darah merah yang mati, yang juga merupakan zat pemberi warna pada feses dan urin. Bilirubin adalah pigmen kuning yang dihasilkan oleh pemecahan hemoglobin di hati. Bilirubin dikeluarkan melalui empedu dan dibuang melalui feses. Intraoperasi merupakan bagian dari tahapan asuhan perioperasi. Persiapan intraoperasi: 1. Menggunakan baju seragam bedah. 2. Mencuci tangan. 3. Menerima pasien di daerah bedah dan mengatur posisi ke kamar bedah. 4. Membersihkan dan mempersiapkan alat. 5. Menutup daerah steril. 6. Pelaksanaan anestesi. 7. Pelaksanaan pembedahan. Persiapan dan perawatan post-operasi adalah periode akhir dari perawatan perioperatif. Selama periode ini, proses perawatan diarahkan pada menstabilkan kondisi pasien pada keadaan ekwilibrium fisiologi pasien, menghilangkan nyeri, dan pencegahan komplikasi. Pengkajian yang cermat dan intervensi segera membantu pasien kembali pada fungsi optimalnya dengan cepat, aman, dan nyaman. 1. Meningkatkan proses penyembuhan luka, mengurangi rasa nyeri. 2. Mempertahankan respirasi yang sempurna dengan latihan nafas. 3. Mempertahankan sirkulasi. 4. Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. 5. Mempertahankan eliminasi. 6. Merencanakan kepulangan pasien dan memberi informasi. Klasifikasi prosedur operasi. Operasi bersih, herniografi. Kontaminasi endogen minimal. Luka tidak terinfeksi, non-traumatik, tidak terinfeksi, tidak ada inflamasi saluran nafas, cerna, dan tidak melanggar teknik sepsis. Operasi bersih terkontaminasi. Appendiktomi. Kontaminasi bakteri dapat terjadi dari sumber endogen saluran nafas, cerna. Operasi terkontaminasi. Perbaikan trauma baru terbuka. Urin atau empedu terinfeksi luka terbuka traumatik yang baru. Inflamasi non-purulent akut ditemui. Melanggar teknik aseptik. Operasi kotor dan terinfeksi. Drainase absis.
Dijumpai infeksi jaringan mati atau terkontaminasi mikroba, luka traumatik lama lebih dari 12 jam, luka terinfeksi visera mungkin mengalami perforasi. Menurut luas dan tingkat risiko. 1. Mayor, operasi yang melibatkan organ tubuh secara luas dan mempunyai tingkat risiko yang tinggi terhadap kelangsungan hidup klien. Contohnya, bypass arteri koroner. 2. Minor, operasi pada bagian kecil dari tubuh yang mempunyai risiko komplikasi lebih kecil dibandingkan dengan operasi mayor, contohnya katarak, operasi plastik pada wajah.